Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Abdul Hanan. Di sini saya akan membedah tentang hukum dan ijtihad. Dalam kitab Warqat. Next. Di slide kedua ini, hukum dan ijtihad. Tentang hukum dan ijtihad. Apa itu hukum? Disebutkan dalam kitab Warqat, hukum al-hukmu khitabullah al-muta'allaq bihi al-mukallaf min haitsu innahu mukallafun. Jadi hukum adalah khitabullah, dawuhe Gusti Allah yang berhubungan dengan tindakan mukallaf, berkaitan dengan hukum yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi Al-Quran atau khitabullah itu isinya kalau menurut fuqaha itu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tapi kalau dalam ulama usuliyin itu menyebutkan Al-Quran itu khitabullah, hukum itu khitabullah. Jadi mukallafnya itu di sini ada kata-kata mukallaf yang berhubungan, khitabullah yang berhubungan dengan tindakan mukallaf, tindakan perilaku mukallaf. Mukallaf itu kan orang yang berakal dan bertanggung jawab, dewasa, berakal dan bertanggung jawab. Jadi yang maksud mukallaf di sini itu min haitsu innahu mukallafun. Mukallaf itu ada yang tidak berkaitan dengan, ada yang tidak dibebani dengan hukum yang 5 itu, hukum wajib, sunnah, mubah. Jadi karena khitabullah di sini karena daunya Allah itu bermacam-macam dan banyak. Al-muta'allaq bi fi'lil mukallaf. Jadi khitabullah yang berhubungan dengan pekerjaannya mukallaf. Jadi mukallaf yang min haitsu innahu mukallafun itu mukallaf yang dibebani hukum yang 5 itu. Kemudian ijtihad disebutkan dalam kitab Waraqat itu, al-ijtihad yadhlul wus'i fi bulughil ardi. Jadi ijtihad itu mengerahkan semua luasnya pikiran, ilmunya atau ilmunya mujtahid mutlak untuk menghasilkan hukum yang dituju. Alatnya ijtihad ini itu ilmu alat, ilmu nahwu, tafsir, balaghah, ayatul haq, ahkam, mantek itu harus sudah ada dalam akal semua, harus di luar akal semua, sudah hafal semua. Jadi ijtihad di sini ini mengerahkan seluruh daya fikir. Jadi luasnya ilmu pengetahuan mengerahkan semuanya. Seperti apa contohnya? Semisal Imam Syafi'i ketika ingin menghukumi niat wudhu. Nah, dia itu tidak menanyakan hukum niatnya wudhu kepada siapa, tidak bertanya kepada teman-temannya, itu bukan seperti itu. Ketika beliau ingin mengetahui hukum niatnya wudhu, beliau Imam Syafi'i ini menggunakan ilmunya sendiri dengan ilmu alat itu. Nah dari situ beliau menemukan bahwa hukum niat wudhu itu
Jadi wajib ba'da bahsil syadid wa amalatun nazri. Jadi hukum niat itu wajib. Sebab wudhu itu untuk ibadah. Wudhu itu untuk ibadah. Wa kullu ibadah yahtaju ala niat. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah itu membutuhkan dengan niat. Nah, ijtihad ini kemudian ada ijtihadiyahnya Imam Syafi'i. Itu dalil-dalilnya itu ada yang qat'i, ada yang dhonni. Kalau yang qat'i itu dari Al-Quran, hadis, dia itu otomatis itu langsung dari Allah atau dari Rasulullah. Dalilnya itu tegas, atau dalil itu dari nas langsung. Masalah-masalah juga ada yang dhonni, ada yang qat'i. Dalil hukum juga ada yang dhonni, ada yang qat'i. Kalau masalah itu dhonniyah dan qat'iyah. Kalau dalil hukum itu dhonni dan qat'i. Kemudian ada dhonni. Nah, di sini dhonni ini ijtihadnya dalil ijtihadiyahnya dalilnya tidak terang, tidak stag, tidak pasti. Masalah dhonniyah ini itu atau dalil hukumnya itu dhonni. Ijtihadnya mujtahid mutlak itu dhonniyah. Karena tidak otomatis, karena harus dicari, karena tidak qat'i. Jadi zonnya ini masih samar. Jadi ada kesamaan dalam maknanya itu. Seperti contohnya ini seperti innama a'malu binniyat. Takwilnya, maknanya dari innama a'malu binniyat itu inna sihatul a'mal binniyat. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Maliki, innama kamalul a'mal binniyat. Nah, ini menurut Imam Maliki. Maka dinamakan dalil mu'awwal. Nah, ijtihadnya mujtahid mutlak itu disebut dhonniyah. Li dhonniyati ijtihadiha. Atau masih sama, tidak qat'i itu. Jadi seperti itu ya, seperti tadi furido alayya sholatul khams itu dalil qat'i, tidak bisa disebut samar, tidak bisa disebut tidak jelas. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, dalil dhonni ini bisa juga disebut rojih. Rojih itu dhonni, dhonniyah gitu ya. Jadi itu saja mungkin penjelasan dari saya sedikit terkait hukum dan ijtihad. Bila ada pertanyaan, monggo di kolom komentar. Jangan lupa share di media sosial, FB, Twitter, Pet. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.